Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah selesai doanya. Ibu akan absen kehadirannya. Siapa yang gak masuk hari ini? Kenapa kok nggak masuk? Sakit ya? Ya udah, kita doakan biar cepat sembuh, biar bisa lagi berkumpul dengan kita di sini untuk belajar bersama. Sekarang siapa yang mengetahui hari ini kita akan mempelajari apa? Silahkan tunjuk jari. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang kita hari ini akan mempelajari materi tentang betapa syukurku kepadamu. Nah, Ibu Guru akan tanya dulu. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami atau mempunyai pengalaman tentang syukur? Ya, silahkan. Apa pengalamannya? Nah, bagus jawabannya, itu udah benar. Itu termasuk pengalaman tentang syukur. Sedangkan yang lain coba? Ya, itu juga benar jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi betapa syukurku kepadamu. Nah, tujuan mempelajari tentang materi betapa syukurku ini yaitu agar kita dapat bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu. Nah, sekarang untuk yang materi pertama yaitu tentang pengertian dari syukur. Coba kalian lihat pada PPT ataupun pada buku mengenai tentang materi betapa syukurku kepadamu. Nah, setelah dibuka materinya, nah Ibu akan menjelaskan dulu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari syukur. Siapa yang tahu pengertian dari syukur? Coba. Ya, apa? Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, pengertian dari syukur ini menurut istilah yaitu pengakuan terhadap nikmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Nah, sedangkan menurut bahasa siapa yang tahu? Ya, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Sedangkan menurut bahasa yaitu dari kata syakoro yang artinya berterima kasih. Jadi syukur itu juga artinya berterima kasih gitu ya. Nah, sekarang kesimpulannya dari syukur ataupun bersyukur yaitu bahwa bersyukur adalah salah satu perbuatan dengan tujuan berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu tadi pengertian dari syukur. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai terjemahan dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, di dalam Surat Al-Ankabut ayat 17 ini, itu juga tercantum untuk bersyukur. Sekarang akan Ibu bacakan dulu mengenai Surat Al-Ankabut ayat 17. Kemudian kalian bisa menyimak dulu, selanjutnya kalian membaca. Akan Ibu awali. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana
min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan indallahi rizqan wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, itu tadi mengenai surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai mufradat dari Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, silakan disimak dulu. Selanjutnya kita akan membacanya satu persatu, gitu ya. Yang pertama mufradatnya yaitu innama. Itu artinya sesungguhnya, hanyalah. Selanjutnya yaitu ta'budu, kamu sembah. Min, dari. Duni, selain. Allahi, Allah. Awthana, berhala. Wa takhluquna, dan kamu membuat. Ifka, kedustaan. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Ta'buduna, yang kamu sembah. Min, dari. Duni, selain. Allahi, Allah. La, tidak. Yamlikuna, mampu. Lakum, bagi kalian. Rizqon, rizki. Fabtaghu, maka carilah. Inda, di sisi. Allahi, Allah. Ar-rizqon, rizki. Wa'budu, dan sembahlah Dia. Washkuru, dan bersyukurlah. Lahu, kepadanya. Ilaihi, kepadanya. Turja'un, kalian dikembalikan. Nah, setelah mempelajari tentang mufradat, sekarang kita akan mempelajari mengenai isi kandungan dari Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, isi kandungan dari Quran surat Al-Ankabut ayat 17 ini yaitu Allah telah menegaskan bahwa sesembahan selain Allah sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan dari manusia itu sendiri. Tetapi mereka itu berdusta dengan menganggapnya bahwa ialah Tuhan mereka. Lebih dari itu, bahwa ia itu menganggap bahwa ciptaan itu berupa patung dan berhala, dan patung dan berhala itu dapat memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mencela dan mengecam bahwa patung-patung itu tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada mereka. Sebab rezeki itu wewenang hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dan memohon rezeki serta mata pencaharian kita kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Allah sajalah yang mendatangkan rezeki kepada kita, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka kita dianjurkan untuk bersiap-siap kepada Allah.
Maka manusia dianjurkan untuk mencari keridhaan dari Allah dan serta untuk mensyukuri segala nikmatnya, dan di kemudian hari jika kita dikembalikan kepada Allah, kita bersiap-siap menemui Allah dengan cara beribadah dan bersyukur kepadanya. Tadi mengenai isi dari kandungan Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Jadi kesimpulannya yaitu hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Allah kita memohon rezeki serta mata pencaharian, dan kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Serta berhala-berhala itu bukanlah yang memberi manfaat kepada kita, tetapi hanya Allah lah yang memberikan manfaat kepada kita, dan hanya kepada Allah lah kita harus bersyukur. Nah, itulah tadi kesimpulan dari isi kandungan Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, itulah tadi firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Nah, berdasarkan dari Quran Surat An-Nahl ayat 14 ini, dapat disimpulkan bahwa cara bersyukur kita yaitu dengan cara memakan makanan halal yang sudah ditetapkan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat Islam. Jadi makan makanan halal itu sudah termasuk mensyukuri nikmat. Itu ya. Itu tadi contoh juga dari Quran Surat Al-Ankabut dan Quran Surat An-Nahl. Nah, selanjutnya kalian bisa berdiskusi mengenai materi betapa syukurku kepadamu, dan kalian bisa menggunakan referensi yang lain untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya akan Ibu tutup materi pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Nah, sekarang coba kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sekurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.